Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi kami lagi ada di Bincau Muara, Martapura, Kalimantan Selatan. Indonesia merupakan negara agraris di mana pertanian memegang peranan penting pada perekonomian nasional. Pada umumnya, padi biasa ditanam pada lahan basah di pedesaan. Masih banyak penduduk Indonesia yang bekerja sebagai seorang petani karena lahan dan kondisi di Indonesia yang sangat strategis. Lahan basah merupakan habitat utama di Kalimantan yang luasnya lebih dari 10 juta hektar. Habitat lahan basah di Kalimantan terutama berupa rawa air tawar, rawa gambut, serta lahan bakau di pesisir. Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Barito memiliki daratan banjir yang luas dengan sistem rawa dan danau. Untuk mengetahui kondisi para petani di Kalimantan Selatan, pada kesempatan kali ini kami berhasil mewawancarai seorang petani dari daerah Bincau, Kecamatan Martapura. Berikut video selengkapnya. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu kerja sebentar. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswi dari program studi farmasi S1 Universitas Lambung Mangkurat. Kami mau nanya-nanya sebentar nih Pak tentang tanaman padi yang Bapak tanam. Oh ya, bisa. Sebelumnya apakah Bapak boleh perkenalan dulu Pak? Oh ya, nama saya Muhammad Hakim dari kelompok tani Sumber Makmur Bincau Muara. Alamat di RT 4 Bincau Muara. Baik, awal mula Bapak bertani ini bagaimana Pak? Mulanya pertama dulu ikut orang tua dulu. Pertama-tama dulu kan belajar bertaninya dari orang tua dulu. Baru setelah orang tuanya meninggal, langsung kita yang meneruskan bertani ini kan masalahnya lahannya dari orang tua, ini peninggalan tanahnya ini. Peninggalan dari orang tua, kurang lebih 25 borongan kan. Kalau 25 borongan itu kan luas tanah. Kalau satu borongan itu 17 meter persegi kan satu borongan. Nah jadi ini 25 borongan kurang lebih tanahnya peninggalan orang tua semua yang sana tuh ada juga kan. Luas ya Pak ya? Luas. Turun-temurun ya Pak? Nggih, turun-temurun dari awal kan ikut orang tua dari lagi waktu bujang kayak itu nah. Waktu sendiri sampai kita berumah tangga kan orang tua meninggal langsung kita meneruskannya. Sudah lama berarti? Iya. Terus Pak, untuk menanam padi ini biasanya alat sama bahan yang diperlukannya tuh apa aja Pak? Alatnya kayak model apa? Sejenis parang, kalau orang Banjar bilang kan parang, sama apa? Kalau di sini cangkul biasa kan buat kita menyemai itu kan kita perlu cangkul sama parang kan menunya. Jadi kita semai dulu kan pakai cangkul dulu kan dibersihkan dulu baru kita semai bibit padinya. Kayak itu. Oh baik. Apakah Bapak bisa menjelaskan Pak cara spesifiknya gimana sih cara nanam padi dari pertama nanam bibit sampai memanennya? Pertama dulu kita rendam dulu bibit padi yang baik tuh kan kita rendam dulu di air supaya yang hampa yang nggak berisi itu kan supaya timbul di dalam air kan timbul kita buang. Jadi yang berisi itu kan tenggelam, itu yang kita semai. Pertama dulu kita semai dulu. Setelah kurang lebih 15 hari baru kita ambil lagi, kita pecah lagi kan dipecah-pecah dulu kurang lebih sebulan kan sudah tinggi, baru kita ambil lagi baru ditanam kayak ini nih, kayak yang ada nih kan. Jadi pertama-tama ya kurang lebih 15 hari baru dipecah. Jadi orang di Banjar di Bincau ini kan bilangnya anak banih. Jadi kurang lebih sebulan baru kita ambil anak banih tadi, lalu kita tanam kayak yang ada ini ya. Itu aja cara-caranya lah. Kemudian pas cara memanennya itu gimana Pak? Oh, kalau memanen biasanya ini sih pakai kalau orang bahasa Indonesia tuh kan apa aneh-aneh kah Pak? Kalau di sini orang bilang ranggaman. Kalau bahasa Indonesia itu kan aneh-aneh kah Pak? Kurang tahu kayak model ada yang pakai arit, ada juga cara memanennya gitu. Oh baik Pak, untuk tanaman padi yang Bapak tanam ini itu jenis apa ya Pak? Yang ini masuk jenis unggul nih.
Kalau yang di sana tuh bani, kalau orang di sini bilang bani tahun yang umur 6 bulan dari diseme dulu sampai panen kurang lebih 6 bulan umurnya itu yang bani tahun orang sini bilang. Oh, namanya banih tahun Bani lah. tahun. Ini padahal kada sampai Kada bertahun-tahun. sampai semua sebenarnya kan dari jadi penyemaian umurnya sampai cuma 6 bulan aja. Kalau yang ini 100 hari dari penyemaian nih, bani Iya. unggul. Ini nih bani unggul ada nih baru tanam nih. Kalau yang itu bani tahun tuh 6 bulan umurnya tuh. Baik. Untuk pengurus lahan padi yang sangat luas ya Pak, Nggih. lahannya. Luas Ini banget. biasanya Bapak ngerjain sendiri atau mempergunakan tenaga kerja gitu Pak? Sebagian ini yang kalau yang ini ngerjakan sendiri, sampai yang ini nih ngerjakan sendiri ya. Tapi kalau nyaka sudah airnya surut nanti baru dicari tenaga kerjanya kan, orang diupahkan kayak orang lah, diupahkan kayak di per hari biasanya. Jadi kalau kada banyunya nggak tinggal surut kan ini masih dalam, masih ada airnya, tanam sendiri aja dulu. Jadi kalau sudah kewalahan baru kita ambil tenaga kerja orang lain. Itu aja. Ini untuk tenaga kerjanya itu Pak dari tetangga-tetangga atau memang sudah ada yang sering menanam membantu di sini? Ada yang tenaga kerjanya spesial yang mau dibawa, yang mau diajak kerja di sini kan dia yang diupah. Ada spesial ibu-ibu juga biasanya ada yang ngerjakannya. Kalau bapak ini bapak sendiri kah Pak yang mengerjakan atau dibantu oleh anak, istri? Anak ada di tahun itu ngambil bibitnya lagi. Jadi kada sendiri. Oh iya. Anak sama istri. Untuk menanam padi ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya Pak. Ya. Jadi apa aja sih Pak tantangan atau masalah yang sering Bapak hadapi ketika menanam padi ini? Oh ini masalah, kalau permasalahannya cuma aja Pak, tikus, bibit hama tikus biasanya, yang kebanyakannya hama tikus Bang. Lawan masalah air. Masalahnya kita nih dataran rendah di Bincau Muara nih mah dataran rendah, jadi kalau banjir biasanya tenggelam nih biasanya. Jadi kalau masalah yang kayak model hama kayak Pak hama wirang ya tuh enggak ada di sini. Cuma yang ada cuma tikus saja sama banjir biasanya kebiasaannya lah. Kalau kan masuk dataran rendah. Biasanya Pak, kalau misalkan banjir kan terendam, itu apakah bakal gagal panen atau gimana Pak? Kalau banjirnya kada lama kada jopong biasanya sampai paling ya seminggu lah paling lama. Tapi kebiasaannya kalau sudah panen tuh biasanya kada ada jopong lagi banjir. Yang ada banjir waktu bulan 6. Ini bulan 6 ini nah yang rawan banjir biasanya kita di sini kan. Musim-musim hujan lah. Hujan ya. Biasanya di sini kalau hujan banjir kiriman biasanya dari daerah gunung. Kita di sini masalahnya sini daerah rendah Bang. Untuk dampaknya sendiri tadi kan seperti yang Bapak bilang tadi, untuk hama yang cukup mengganggu itu kan tikus ya Pak? Ya tikus. Itu biasanya tikusnya tuh menyebabkan apa Pak? Dimakannya tanamannya yang dimakannya. Biasanya tanaman ini yang ditebangnya tuh pohonnya. Ditebang tikus. Digigit tikus ya Pak? Ini misalnya becek-becek kayak ini Mang, tetap ada tikusnya lah Mang? Nggak ada, kalau yang dia ini nggak ada. Berarti Pas kering-kering kering aja. Kalau kering, lawan ada rumput kan biasanya yang kayak ada rumputnya di sesaan ini. Untuk penghasilan atau bobot padi yang sering dihasilkan dari lahan seluas ini biasanya berapa Pak? Kalau di sini biasanya maksimalnya satu borongan tuh biasanya 8 belek, orang di sini bilang 8 belek Bang di sini lah. 8 karung ya Pak? 8 belum ada sampai. Kalau kita pertimbang satu belek tuh 12 kilo. Jadi 12 kilo tuh dikali 8. Kalau kita berat padinya kalau pakai timbangan 96 kiloan lah. ya 96 satu borongan yang 17 meter persegi tadi kan itu penghasilnya satu borongan. Satu borong 17 meter ya Pak? 17 meter biasanya kan, jadi dikali
apa dikali berapa tadi? Kalau sampai satu belik itu kan 12 kilo biasanya 12 kilo. Dikali Kalau 8 kan tadi. dikali 8 itu satu borongan anunya tuh. Kalau ini kan 24 jadi kurang lebih atau anunya hasilnya. Tapi ya maksimalnya kayak itu Pak. Biasanya lah. Penghasilan panennya gitu nah. Baik, mungkin itu aja Pak yang mau kami tanyakan. Terima kasih. Maaf Bapak menyita waktu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Nggih, semangat lah Pak. Kekurangan pangan bisa menyebabkan kerawanan ekonomi, sosial, dan politik. Selain biji dari padi, ternyata bagian lain dari tumbuhan padi juga sering dimanfaatkan. Contohnya jerami dan sekam padi. Jerami padi digunakan sebagai pakan ternak hewan, yaitu kambing dan sapi. Jerami ini dipotong setelah biji padi dipanen. Pada sekam padi, yaitu butiran kulit biji pada padi, dapat digunakan sebagai bahan tanam. Sekam padi membuat tanah menjadi gembur dan bermanfaat sebagai pupuk alami. Hal ini membuktikan bahwa adanya tanaman padi dapat memajukan Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.